ngelamar gimana sih, Bang? Oh, ngelamar. Widih. Sekarang udah ada yang mau ngelamar nih. Kalau kemarin kita cerita bagaimana mencari pasangan. Kalau sekarang kita cerita pasangannya udah ada, begitu. Sebelum lo berkata saya terima nikahnya dan kawinnya, sekarang lo dengerin dulu. Lo tuh akan berkata sesuatu perkataan yang terpenting dalam hidupmu. Bayangkan, Al-Quran mengatakan itu kata-kata disebut misaqan ghalizo. Dan hanya 3 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengfirmankan misaqan ghalizo dalam Al-Quran. Allah juga menyebutkan misaqan ghalizo ketika Allah mengambil janji ke Nabi Muhammad, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. 5 ini Allah menyebutkan wa misaqahum misaqan ghalizo, dan kami mengambil kalian tuh dengan perjanjian yang kokoh. Sekokoh itukah Allah menyebut dengan misaqan ghalizo ketika Allah mengambil janji dengan para nabi? Begitu juga janji yang akan kau ucapkan nanti dengan pasanganmu. Allah menyebut itu tuh misaqan ghalizo, perjanjian yang kokoh. Coba teman-teman bayangkan, nauzubillah ya, berhubungan badan itu haram, zina itu mutlak haramnya. Ya, jangankan melakukannya, mendekati saja Allah sudah haramkan, wala taqrabuz zina. Gitu. Jangan dekat-dekat yang namanya perzinahan. Jangan, ya, istilah sopannya maaf, kalau bersetubuh itu haram mutlak, tetapi menjadi ibadah ketika ucapan itu kau ucapkan. Kok bisa ya? Berarti bukan hanya ada perantara wali, bukan hanya ada perantara saksi, bukan hanya ada mas kawin, ijab kabul, pengantin laki dan pengantin perempuan, karena mereka semua tidak bisa mengubah hukum. Catat saudaraku, mereka semua tidak bisa merubah hukum. Yang bisa merubah hukum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah memutuskan ketika persyaratan itu lengkap, yang tadinya haram jadi ibadah. Kagak ada ibadah yang berubah hukum. Khomer tetap aja haram, jadi obat tetap aja haram. Babi, maaf, tetap aja haram. Biar hatta di hutan kagak ada makanan lain, tetap aja haram. Tetapi Anda diperbolehkan, tapi status hukumnya tidak berubah. Hanya bersetubuh badan itu loh, yang tadinya menjijikkan zina, tiba-tiba celing jadi ibadah kalau ada ucapan itu. Karena itu sahabatku, ikhwan dan akhwat sekalian, ucapan itu ucapan sakral, dan itu Anda ucapkan dalam keadaan antarodin, harus saling suka, nggak boleh ada keterpaksaan di situ. Dengan persyaratan yang lengkap, maka Anda sudah mulai siap jenjangnya. Sekarang sebelum Anda ucapkan, Anda yang mau melamar, saya mau sampaikan sesuatu. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Artinya apa? Artinya saya terima lahir batinnya, saya terima jasmani dan rohaninya, saya terima baik dan buruknya, saya terima dulu dan sekarang, saya terima putih dan nanti kalau udah kejemur matahari, saya terima kurusnya dan gemuknya nanti, saya terima semua. Itu misaqan ghalizo, itu perjanjian yang kokoh. Sebelum Anda melamar anak orang, Anda harus pegang itu dulu. Anda akan siap menerimanya, dan Allah telah memilihnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya, saya terima semua keadaannya ya Allah. Mulusnya saya terima, jerawatannya saya terima. Ya artinya itu pasangan elu, pasangan kita, pasangan Anda, pasangan ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi Anda harus terima apa adanya. Ingat nggak, ada sebuah lagu yang sangat indah, I love you just the way you are. Artinya saya mencintaimu apa adanya. Katakan itu kepada istrimu, katakan itu kepada suamimu. Saya terima nikahnya dan kawinnya, saya terima semuanya. Saya terima kalau dia cerewet ya Allah, saya terima kalau dia pendiam ya Allah. Saya terima nasi gorengnya yang enak, saya terima nasi gorengnya yang keasinan. Anda mungkin mulai protes, kalau keasinan enggak kali Tat. Saya ngomong dengan gaya yang joke, yang canda. Tetapi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, pada waktu itu Sayyidatina Aisyah itu mau tuang madu
ke tempat minum Rasulullah, yang dia tuang cuka. Yang dia tuang cuka. Apa Rasulullah bilang asin nih gitu, bau nih gitu? Apa Rasulullah sembur puah gitu? Nauzubillah. Tidak demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah supaya Sayyidatina Aisyah nggak tersinggung, Rasulullah minum semua sampai habis. Ditanya enak-enak, ayo, artinya apaan? Nggak usah protes. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, lauk yang paling aku suka itu cuka. Ayo, ibu-ibu, jangan mentang-mentang hadis ini suami pulang nasi putih lu kecerotin cuka. Moncor dia. Ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Rasulullah SAW sangat mengerti tentang apa? Tentang jangan sampai menyinggung perasaan istrinya tercinta itu, Humairah itu. Jadi beliau bersabda, Rasulullah mengatakan, lauk yang aku suka itu cuka, supaya istrinya tidak tersinggung. Maka sebelum Anda melakukan lamaran itu, ingat-ingat sekali lagi. Anda akan ucapkan, saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima ya Allah semua keadaannya. Saya terima waktu beratnya 60, saya terima waktu beratnya 90, saya terima juga waktu beratnya 103. Ya, itulah indahnya sebuah pernikahan. Karena apa? Karena Anda menerima apa adanya. I love you just the way you are. Saya terima pasanganku apa adanya karena aku telah berjanji di depan semua orang. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita semua saat melamar. Saya Haikal Hasan untuk MNC Muslim.